Ini dia kasus yang sangat di luar nalar tentang seorang perempuan yang sangat-sangat terobsesi dengan cantik. Saking terobsesinya nih, dia sampai melakukan hal yang kayaknya nih dia adalah satu-satunya orang yang melakukan ini di dunia dan sampai kapanpun. Karena apa yang dia lakukan sangat-sangat di luar nalar dan nekat, creepy, ngeri. Itu yang tergambar di benak saya. Ini dia kisah Han Hye Kyung, wanita yang terobsesi dengan kecantikan, tapi terobsesinya agak lain. Sebelum lanjut nih, selamat datang di channel Faang. Channel ini hampir setiap hari mengupload video short tentang pembahasan hal-hal unik, aneh, menarik, hingga seram di seluruh dunia. Tapi konten utama di channel ini itu ada 3 genre, yaitu Choki, Crime Watch, dan Strange Thing. Untuk penjelasan singkat tentang 3 genre ini, itu bisa dilihat di deskripsi. Oke, let's enjoy the Strange Thing. Han Hye Kyung atau Han Hui Jing adalah seorang wanita asal Korea Selatan sekaligus penyanyi terkenal di masanya. Han itu lahir di tahun 1966-an lah, lahir di keluarga yang relatif menengah ke bawah lah. Apalagi nih di tahun-tahun itu ya kan, tahun dimana efek dari perang Korea itu masih terasa banget lah. Han itu dari kecil terbilang cantik. Banyak orang yang memuji kecantikannya. Bahkan di usianya yang baru 18 tahun, dia sudah menjadi model. Bahkan nih, Han itu sempat dijuluki sebagai Ratu Cermin karena saking putihnya kulitnya dia. Ditambah lagi nih, cantiknya Han pada saat itu sangat terlihat natural di masanya. Dan Han bisa dibilang ada di titik puncak-puncaknya lah di tahun 1980-an lah. Dia juga terkenal sebagai penyanyi yang cukup sukses di masanya. Hingga nih dia bisa membantu dan menaikkan perekonomian keluarganya. Singkat waktu nih, demi menggapai impiannya menjadi penyanyi yang terkenal, Han sampai pergi ke Jepang dan memulai sebagai penyanyi di sana. Dan benar saja, di Jepang ya Han bisa dibilang cukup terkenal lah. Nah, walau Han terbilang cantik dan banyak orang juga memang mengakui Han dan memujinya, tapi Han sebenarnya selalu insecure lah, karena Han ternyata selalu merasa di luar sana masih banyak orang yang lebih cantik darinya. Ya bisa dibilang Han itu tidak puas dengan kecantikannya yang sekarang lah. Dan akhirnya Han mencari tuh informasi tentang perawatan kecantikan hingga operasi plastik. Nah tetapi sebenarnya ya Han bisa dibilang gak terlalu kaya-kaya banget lah. Ya dibilang cukup lah. Makanya di sini Han tidak bisa datang ke klinik kecantikan yang mewah lah. Dan gak terlalu bisa juga membeli perlengkapan kecantikan yang kualitasnya top lah. Nah tapi nih akhirnya Han berhasil menemukan klinik kecantikan yang bisa dibilang cukup murah dan terjangkau lah. Tapi sayangnya tempat itu bisa dibilang ilegal karena memang tidak memiliki izin praktik. Ya karena Han sangat kebelet banget pengen lebih cantik dan cantik terus. Akhirnya Han gak peduli tuh yang namanya legalitas klinik tersebut. Nah singkat waktu akhirnya Han melakukan suntik botox tuh di sana, di bagian hidung, pipi, dagu. Dan hasilnya yap, Han puas. Di sini Han oke-oke aja tuh, apalagi ternyata teman-temannya itu makin memuji Han karena merasa Han semakin hari semakin cantik. Sejauh ini pokoknya Han senang lah dan tidak ada hal yang membuat dia khawatir, malah dia makin happy dengan hasil botoxnya. Hingga nih Han memiliki asumsi bahwa kalau dia makin cantik pasti orang makin suka dan sudah pasti job panggung itu makin banyak. Nah makanya nih setiap kali Han dapat job dia langsung ke klinik kecantikan. Ada jobs, dapat bayaran, selesai, lalu ke klinik kecantikan. Pokoknya gitu aja terus kehidupan Han. Nah tapi ironisnya Han selalu datang ke klinik kecantikan yang ilegal. Pokoknya di sini Han sudah ada di titik terobsesi banget dengan yang namanya kecantikan. Nah sampai-sampai nih ada waktu atau titik di mana Han itu nggak punya uang tuh. Karena memang kebetulan job lagi sepi. Tapi Han karena sudah kecanduannya dengan hal-hal yang berbau kecantikan, Han memaksakan dirinya untuk meminjam uang sana sini hanya untuk operasi. Bahkan nih gila dan ngerinya nih, pada saat dia tidak mendapatkan pinjaman uang, dia tetap ke klinik kecantikan ilegal itu dan meminta disuntikan zat yang mirip-mirip dengan botox gitu. Aduh. Akhirnya, di tahun 1990-an, perekonomian Jepang itu nggak stabil lah, ada masalah yang akibatnya Han harus kembali lagi ke Korea.
Nah, pada saat itu juga tercatat Han sudah rutin melakukan operasi selama 10 tahun. Dan disinilah waktu yang menjawab dari apa yang selama ini Han lakukan. Wajah Han mulai memperlihatkan efek-efek dari operasinya. Dan efek yang sangat terlihat adalah wajah Han itu mulai terlihat tidak simetris dan agak sedikit aneh dan membengkak gitulah. Bahkan nih keluarganya Han itu sempat melarang Han ya melakukan terus-menerus perawatan kecantikan dan operasi gitu. Tapi ya tentu nasihat itu nggak mempan bagi Han. Di sini Han masih saja terus melakukan perawatan di klinik kecantikan ilegal. Hingga nih akhirnya Han ada di titik sadar bahwa ternyata wajahnya makin hari makin memburuk. Bahkan nih Han sampai mengalami skizofrenia alias halu. Dia itu katanya sering mendengar suara-suara yang mengatakan bahwa dirinya itu nggak cantik gitu aja terus. Dan puncaknya di sini nih, ini gila banget lah pokoknya, nekat, creepy banget. Han sudah benar-benar nggak punya uang untuk ke klinik kecantikan, sekalipun itu ke klinik kecantikan ilegal. Benar-benar nggak punya uang lah pokoknya. Maka dari itu, Han dengan nekatnya melakukan perawatan kecantikan sendiri. Eits, bukan perawatan kecantikan kayak skincarean atau duluran, tapi dia eksperimen dengan kecantikan, yang mana dia melakukan tindakan sangat di luar nalar lah dan berbahaya pada wajahnya sendiri. Jadi dia mencairkan krim muka gitulah, dimasukkan ke suntikan, lalu tahu apa yang terjadi? Dia menyuntikkan ke wajahnya sendiri. Ngeri. Makin hari makin ekstrim dan makin nekat lah eksperimen Han. Yang awalnya lelehan krim muka, sekarang dia menyuntikkan minyak goreng, silikon, bahkan semen loh. Nekat. Yap, gak salah dengar, semen itu yang untuk membuat rumah. Gak bisa pikir lah pokoknya. Bener-bener lah pokoknya ini Han sangat-sangat sudah kecanduan dengan apa yang namanya cantik. Dan hasilnya tahu Han menjadi seperti apa setelah ini. Hasilnya sangat-sangat mengerikan. Lihat aja nih, ini Han di mana dia sebelum mengenal operasi plastik dan botox. Dan ini Han setelah melakukan operasi dan eksperimen pada wajahnya sendiri. Gimana, ngeri kan, jadi aneh ya kan. Nah, di kondisi Han seperti ini, itu semua orang sangat takut pada Han. Karena ya gak semua orang tahu bahwa itu adalah Han dulu yang cantik, sekarang menjadi sangat menakutkan. Orang-orang menjadi menghindari Han, orang-orang menatap sinis, menatap aneh, dan gak jarang orang yang datang untuk mendekati Han sebatas membuli. Sampai-sampai nih di titik ini, itu mayoritas dokter itu gak berani dan bingung bagaimana harus mengobati Han. Yang ada dokter malah bingung karena sejauh ini Han ternyata masih hidup, masih bisa selamat. Harusnya nih normalnya Han sudah pasti tidak selamat karena banyak zat masuk pada wajahnya. Singkat cerita nih, di tahun 2004-an lah ada seseorang yang ingin membuat dokumentasi tentang Han, dan sebagai imbalannya atau bantuan lah dia ingin mencarikan dokter terbaik untuk menyembuhkan Han. Nah, singkat waktu juga Han akhirnya dioperasi, dan setelah dicek ternyata kulit wajahnya Han itu tebalnya 3 cm. Tahu kulit wajah orang normal tebalnya segimana? Ya cuma 5 mm. Jadi kulitnya Han itu bisa dibilang 6 kali lipat tebalnya dari kulit wajah orang normal. Ngeri. Dan akhirnya untungnya dokter berhasil mengoperasi Han. Dan di sini dokter berhasil mengeluarkan 4 kg zat asing dari wajahnya. 4 kilo di wajah. Sampai-sampai nih dokter juga ya heran dan aneh karena ternyata banyak zat asing yang ada di wajah Han. Singkat waktu operasi selesai, tapi sayangnya wajahnya Han gak bisa kembali normal. Karena ya coba bayangkan selama bertahun-tahun di wajahnya ada beban 4 kg. Ya tentu membuat kulitnya menjadi elastis dan melar gitulah. Dan salah satu efek lain dari operasi ini adalah Han itu tidak bisa menutup matanya dengan normal, tidak bisa berbicara dengan normal juga. Karena ya saraf dan otot di wajahnya itu sudah benar-benar rusak. Tapi ya akhirnya di tanggal 15 Desember 2018 Han meninggal dunia di usianya yang sekitar 57 tahunan lah. Ngeri gak tuh? Emang bener ya yang namanya berlebihan pasti gak baik gitu. Terobsesi dengan kecantikan ya sewajarnya aja lah. Cintailah diri apa adanya, tapi tetap dengan merawat diri juga pastinya.
Coba kalian share video ini ke teman-teman kalian, mau itu cewek atau cowok yang suka perawatan lah, atau peduli dengan penampilan lah, biar tahu dan lebih berhati-hati lah bahwa ya yang berlebihan sebenarnya. Thanks dah nonton, jangan lupa like, komen, dan subrek. Seperti biasa, semoga kalian sehat selalu dan bye.